Selamat pagi, Frater Teres. Selamat pagi. Terima kasih kehadirannya di Zoom hari ini. Hari ini saya bakalan punya banyak pertanyaan nih buat Frater. Titipan dari teman-teman yang ada di grup Menyelami Hidup Doa. Karena ada banyak yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Maka hari ini kita jadikan satu aja gitu kali ya, Frater, supaya teman-teman Boleh. yang butuh jawabannya bisa mendapatkan jawaban itu gitu. Ya. Nah, pertama, yang sering ditanyakan adalah apakah sebenarnya doa Yesus itu? Jadi doa Yesus adalah doa singkat atau doa pendek yang diulang terus-menerus dengan perhatian dan pertobatan untuk memusatkan hati kita kepada Tuhan. Dalam tradisi Gereja Timur, doa ini menjadi jalan menuju keheningan batin atau hesychia dalam bahasa Yunani. Lalu juga untuk pertobatan hati dan persatuan yang makin dalam dengan Kristus. Nah, dalam doa ini sangat dikenal dalam spiritualitas para bapak padang gurun dan juga tradisi hesikasm atau hesikasme. Jadi doa ini bukan sekedar pengulangan kata-kata, yaitu ya di doa ini bukan hanya sekedar pengulangan kata-kata, tetapi seruan iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengakuan bahwa kita membutuhkan belas kasihnya. Lalu latihan ini juga menghadirkan Allah di dalam hati kita sepanjang hari. Nah, inilah secara singkat apa itu doa Yesus. Baik, terima kasih Frater. Tadi disebutkan doa Yesus itu doa hening. Mengapa kemudian disebut doa hening, Frater? Ya, ini menarik. Nah, untuk kita kita lebih mendalam ini dan sudah semakin dalam dengan doa Yesus ini. Mengapa doa Yesus disebut doa hening? Pertama, karena doa ini membawa pikiran menjadi tenang. Ya, mungkin pada awal bagi terutama bagi para pemula bahkan yang sudah seringkali melakukan doa Yesus ini, ketika awal-awal kita masuk dalam doa Yesus, pasti tidak langsung segera hening. Ya, masih ada pikiran-pikiran yang kita bawa suatu hari itu, ataupun yang terjadi kalau kita pagi hari, mungkin kita ada pikiran-pikiran yang datang untuk kita lakukan hari ini. Ya, karena pikirannya berisik, hati gelisah, lalu banyak pikiran-pikiran yang liar datang, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, melalui doa Yesus, ya, yang kita ulang-ulangi, perlahan pikiran itu menjadi melambat, ya, lalu kemudian menjadi tenang, lalu tidak lagi dikuasai arus pikiran. Nah, keheningan ini bukan keheningan kosong, tetapi hati, nah ini yang harus ditekankan, hati mulai diam di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut doa hening? Karena pikiran turun ke hati. Nah, itu yang perlu kita sadari. Pikiran turun ke dalam hati, di mana oleh Bapak Padang Gurun, ya, itu dikatakan pikiran harus turun ke hati. Kenapa? Pikiran harus turun. Karena biasanya pikiran manusia itu masih tercerai-berai, macam-macam muncul. Lalu sibuk keluar pikiran tuh, nggak mau ke dalam. Nah, ini harus kita sadari. Lalu kemudian dipenuhi juga pikiran kita ini dengan kekhawatiran dan bahkan juga ada yang imajinasinya kuat, macam-macam yang muncul kan, gambaran-gambaran macam-macam itu. Nah, dalam doa Yesus, perhatian ini dikumpulkan. Ya, perhatian pikiran ini dikumpulkan, lalu kemudian hati dan pikiran juga dipersatukan, sehingga manusia itu masuk ke pusat batin. Nah, mungkin ini yang harus kita mengerti ini ya. Masuk ke pusat batin, nah inilah yang disebut keheningan hati. Ya. Lalu yang ketiga, dari doa Yesus ini disebut doa hening, pada akhirnya kata-kata yang kita ucapkan, ya, yang kita suruhkan menjadi diam dalam kehadiran Tuhan. Kalau di awal kita mungkin masih ada yang mengucapkan dengan bibir atau mengucapkannya di hati, ya, begitu terus atau di pikirannya.
Nah, di sini itu menjadi doa. Pelan-pelan doa ini setelah di awal itu sudah cukup oleh rahmat Tuhan kita digiring, bawa kepada doa pikiran. Lalu dari doa pikiran ini menjadi doa hati pada akhirnya. Yang kemudian menurut para bapak tradisi Hesikasem, ya, doa menjadi sangat lembut pada akhirnya, sangat sunyi, bahkan kadang-kadang tanpa kata-kata. Jadi jangan jangan heran tiba-tiba kata-kata yang sebelumnya kita ucapkan itu terus menerus tiba berhenti. Jangan gelisah, jangan takut ya. Tetap diam, sadari sejak kehadiran Tuhan. Di situ makanya dikatakan ketika tidak ada lagi kata-kata yang muncul, tetapi hati, nah sini tetap sadar akan Yesus. Nah, ini yang paling utama karena kadang-kadang orang karena ketakutan nggak lagi dapat berkata-kata, tidak lagi nyuruhkan nama Yesus, ya, lalu gelisah. Nah, ketika betul-betul mengalami ini, sadar, hati tetap terarah kepada Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan. Sehingga pernah dikatakan oleh Santo Theophan dari Gereja Timur, doa sejati adalah berdiri di hadapan Tuhan dengan pikiran di dalam hati. Ya. Jadi keheningan dikatakan bukan berarti tidak ada Tuhan. Nah, ini yang menarik yang dikatakan Santo Theophan. Tetapi hati begitu dekat dengan Tuhan sehingga tidak perlu banyak kata. Ya, ini menarik. Lalu yang keempat, karena keheningan ini dipakai untuk mendengar dan melihat isi hati. Nah, ini menarik. Ya, keheningan ini dipakai untuk mendengar dan melihat isi hati. Saat seseorang masuk dalam keheningan, maka apa yang terjadi? Sisi gelap mulai terlihat. Maka jangan heran kalau muncul sisi gelap yang kita kita sudah sembunyikan di bawah sadar kita ya. Itu muncul ya. Luka batin muncul. Lalu kemudian pikiran-pikiran jahat muncul, nampak jelas. Lalu ego terlihat. Sehingga di sini dikatakan oleh para bapak guru dan pengajar doa Yesus, kita tidak dapat lari dari ini saat doa. Ya, harus dihadapi. Maka mereka juga percaya dalam keheningan terang Kristus mulai menyinari kedalaman hati. Nah ini, ketika ini kita lakukan selalu dan tekun dalam doa ini akan ya ini yang akan kita jumpai dalam doa Yesus. Jadi doa Yesus disebut doa hening karena ia membuka ruang sunyi kita ya di dalam diri kita ini. Tempat manusia bertemu dengan dirinya. Jangan lupa ini yang kadang-kadang kita hindari. Ya, banyak orang menghindari ini karena itu tadi nggak mau terluka lagi, nggak mau lagi membuka, menyingkap lagi masa lalunya. Padahal Tuhan mau bersihkan ya. Dan sekaligus bertemu dengan Allah sendiri, bertemu dengan pribadi Allah Tritunggal, terkhusus dalam doa Yesus ini ya kita bertemu dengan pribadi Yesus. Ini yang keempat. Yang kelima, tujuan dari doa Yesus ini adalah persatuan dengan Allah, teosis. Jadi bukan bukan cari macam-macam. Ya, ini yang kadang-kadang apa namanya banyak ditanyakan kan ya, mau dalam doa Yesus mau merasakan ini merasakan itu tidak, bukan itu. Ya, kalau itu nggak dialami pada saat doa Yesus ya bersyukur, tapi tidak dicari. Yang menjadi tujuannya adalah dengan doa Yesus ya terjadi persatuan saya dengan Allah, dengan pribadi Yesus. Sehingga keheningan dalam hesikasme itu bukan teknik relaksasi. Ini yang selalu saya tekankan. Ya, bukan teknik relaksasi seperti meditasi yang mungkin kita jumpai di luar itu banyak hal seperti itu. Tapi tujuannya adalah teosis, persatuan dengan Allah, dengan Tuhan. Yaitu penyatuan dengan Allah ini dalam hidup dalam kehadirannya. Ya, dalam kehadirannya. Itu ini dalam iman ya, dalam iman. Ya, saya tekankan di sini.
lalu menjadi serupa dengan Kristus setiap saat sampai serupa. Dalam akhirnya ketika keluar dari doa Yesus, hidup kita harus menghayati apa yang dihayati Yesus, apa yang difirmankan Tuhan. Ini, jadi hidup serupa dengan Kristus. Sehingga ada pelan-pelan dalam keheningan ini ketika tekun melakukan doa Yesus, ego akan melemah, hati dilembutkan, jiwa benar tinggal ya dalam kasih Tuhan. Ya, ini yang sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan ketika kita tekun di dalam doa Yesus ini. Ya. Jadi singkatnya, mengapa doa Yesus dikatakan doa hening? Karena ya, membawa hati ke dalam keheningan batin, menenangkan pikiran, mempersatukan hati dan pikiran, membuka ruang perjumpaan dengan Allah, dan menuntun jiwa kepada persatuan atau penyatuan dengan Kristus. Hening di sini bukan hening kosong, tapi hening yang dipenuhi kehadiran Kristus. Nah, itu dikatakan doa Yesus adalah doa hening atau disebut doa hening. Hmm. Baik, kalau kata-kata yang diucapkan waktu doa Yesus itu apa, Frater? Bagaimana bunyinya? Ya, bunyi dari eh, doa Yesus ya. Kalau secara secara umum yang diajarkan dalam gereja Timur atau gereja Ortodoks itu bentuk umum ya. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu yang umum. Tapi mungkin ada yang susah mengucapkan terlalu panjang ya. Kadang-kadang pikirannya kemana-mana masih. Ya. Maka ada yang menyingkat dengan Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Atau Yesus, kasihanilah aku. Atau Tuhan Yesus, Putra Allah, kasihanilah aku. Atau lebih pendek lagi, hanya Yesus. Ya, ini bunyinya. Ya. Bunyi ini ataupun rumusan ini kemudian ya sudah abad ke 14-15 dirumuskan demikian. Sebelumnya di abad ketiga keempat ketika doa-doa ini diserukan, ya belum seperti itu rumusannya. Jadi ini rumusan yang sudah modern ya, sudah yang sekarang umum dipakai di dalam gereja timur maupun gereja barat gitu. Jadi semua rumusan itu boleh dipakai pada saat melakukan Boleh. doa Yesus ya. Ya, boleh dipakai. Jadi terpulang terserah kepada masing-masing mana yang rasa nyaman, enak, rasa serak di hati menggunakan rumusan itu. Ya, Hmm. Waktu kita menggunakan kita pilih salah satu atau bagaimana, salah Frater? satu, ya harus tetap, jangan diubah-ubah. Ya, nanti hari ini panjang, yang rumusan yang panjang, besok pendek, lalu besok lagi lebih pendek lagi. Ya, tadi ulang lagi yang panjang. Tidak. Jadi rumusan itu harus tetap supaya apa? Supaya kita makin makin ke sini makin menyatu, bukan lagi terpecah-pecah karena hanya berganti-ganti rumusan. Nah, itu. Baik. Nah, terus, mengapa kita harus mengulang-ulangi kata-kata, rumusan kata-kata itu waktu kita berdoa Yesus? Ya, ini menarik ya. Mengapa kita harus mengulang-ulang nih? Karena kan kadang-kadang banyak yang rasa kok seperti sesuatu yang tidak apa namanya tidak terlalu bagus. Kadang-kadang ada yang mengatakan demikian. Salah satu yang paling menarik yang dikatakan oleh para bapak gereja yang dapat saya lihat ya beberapa yang saya baca dari pengalaman mereka, pengajaran mereka mengenai pengulangan itu bahwa pengulangan ini bukan berarti kemudian Tuhan meminta kita ataupun mengatakan yang bentar ini, meminta kita untuk mengulang-ulang kata-kata itu, tidak, ya. Tidak. Tapi kata-kata itu diulangi untuk kita dapat fokus perhatian kita kepada siapa kita sedang berkata-kata.
Ya, dari ucapan Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini, atau Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini, itu mau mengatakan kita sedang memusatkan seluruh pikiran, hati, dan seluruh ada kita kepada pribadi Yesus. Pelan-pelan untuk membawa kita ke dalam itu. Jadi bukan seperti mantra, ya. Kalau mantra fokusnya di kata-kata. Jadi kata-kata ini membuat kita fokusnya atau perhatian kita, tujuan kita, arah kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan kepada kata-katanya. Ya kata ini sarana membantu kita untuk fokus, ya terarah sungguh-sungguh kepada siapa saya sedang berbicara. Ya walaupun itu diucapkan di hati, walaupun itu hanya diucapkan di pikiran, itu menarik. Ya di situ kita perbedaannya dengan mantra. Ya, ya, jadi pengalaman saya yang pernah pernah belajar itu waktu sebelum menjadi frater, ya, ya itu juga arah yang dimasukkan bukan kepada yang lain, hanya memperhatikan kata-kata itu terus, ya. Nah, itu bedanya. Maka di sini bergantung betul-betul pada rahmat Tuhan ketika kita mengucapkan itu. Ya, itu jadi mengapa uh, harus diulang-ulang. Ya, demikian. Baik, Frater. Kalau kita mengulang-ulangi kata-kata di dalam doa Yesus, lalu kapan sebetulnya kita bisa melakukan doa Yesus itu? Dari apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, Bapak Padang Gurun dan juga pengajar-pengajar doa Yesus, ini dapat dilakukan kapan saja. Iya, menarik ya. Karena kadang-kadang harus harus ada orang harus doanya harus di sini, harus di sini, di situ, ada jam sekian, jam sekian. Enggak. Ya, Bapak gereja atau Bapak Padang Gurun itu mengatakan kapan saja, entah pagi hari, malam hari, ya waktu adorasi hening panjang, ya ketika kita berkunjung, ya visitasi ke Sakramen Maha Kudus sendirian 1 jam di situ, ya bisa kita lakukan dengan doa Yesus, ya selain doa-doa yang lain ya, atau meditasi pribadi, ya mungkin ada meditasi pribadi, lalu dalam retret sebelum tidur, setelah bangun tidur. Jadi kapan saja bisa dilakukan. Lalu dalam aktivitas sehari-hari, Imam dikatakan demikian. Karena justru doa ini sering dipraktikkan di tengah kehidupan biasa. Ya, lah waktu berjalan, waktu bekerja, sedang menunggu, ya, waktu masak, sedang naik kendaraan, ya, sebelum kita melakukan aktivitas, atau bahkan saat kita mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kita bisa mengulangi doa ini terus-menerus melakukan doa Yesus. Itu. Berarti selain kapan saja, sebetulnya di mana saja, begitu, Iya, Frater? sama. Di mana saja, di kamar pun bisa, ya di luar kamar pun bisa, saat duduk santai pun bisa. Ya, Hmm. ini jadi dapat dilakukan dimanapun. Karena apa? Karena tujuan dari doa Yesus sekali lagi membawa hati terus-menerus mengingat Tuhan. Itu tujuannya ya. Jangan pernah lupa. Bukan untuk yang lain-lain. Tujuannya jika kita mengingat Tuhan ya akhirnya kita juga ingat Tuhan itu dengan rahmat, kuasa, keagungan dan macam-macam itu ya dengan sendirinya akan kita rasakan kuasa kehadirannya dan rahmat dan karunia yang bekerja melalui apa yang kita lakukan keseharian. Itu. Baik. Kalau doa Yesus kan boleh dilakukan kapan saja, di mana saja. Nah, tapi Ya, kalau buat orang-orang yang mau secara khusus duduk diam untuk melakukan doa Yesus, begitu ya, Frater, ya, ada nggak sih seperti cara duduk, sikap duduk yang disarankan untuk melakukan doa Yesus itu, lalu durasinya tuh berapa lama? Kalau ya. misalnya secara khusus saya mau setiap hari gitu di Mm-mm. rumah melakukan doa Yesus. Nah, itu bagaimana? Ada sikap-sikap tertentu kah yang dapat membantu dalam doa Yesus? Lalu durasinya berapa lama? Ya. Secara sederhana dari Bapak Padang Gurun dan juga pengajar-pengajar doa Yesus itu juga memberikan saran yang mereka biasa lakukan adalah dengan cara duduk, ya, duduk di apa namanya kursi atau duduk di kalau nggak ada kursi, kalau sedang di kebun mungkin di tanah gitu ya, ya duduk bersila atau duduk dengan biasa, ya, pokoknya duduk ini ya kalau mereka karena mereka
menekankan itu, yang duduk ya entah itu dengan kursi, dengan bantal, dengan apa-apa yang sekarang ini modern ya, ada matras, ada tinggi dan sebagainya. Kalau mereka dulu kan di padang gurun ya, ya paling di atas batu ya, di pasir seperti itu. Dan mereka duduk begitu, lalu kemudian ya setelah duduk, duduknya rileks ya, rileks. Jadi bukan bukan tegang gitu, rileks lalu dengan hormat ya, karena kita sudah mau masuk dalam doa ya, dengan hormat. Setelah itu sebelum masuk ke meritmakan ataupun mengulangi doa Yesus ini, jadikan badan dulu rileks. Itu yang mereka sarankan. Rileks seluruh pikiran, rileks seluruh diri kita, ya perlahan-lahan mungkin bisa tarik nafas dalam-dalam, tarik perlahan, hembuskan lagi beberapa kali sampai kita jadi nyaman untuk mulai masuk dalam doa Yesus itu. Bisa dengan mohon bimbingan Roh Kudus, doa di awal gitu, terus kemudian setelah itu perlahan-lahan fokus, sudah dapat fokus ke Tuhan, semuanya dari Tuhan, mulai ucapkan perlahan-lahan dan penuh perhatian. Nama Yesus, rumusan panjang maupun rumusan pendek. Dan saat sudah mendoakan, mungkin di tengah-tengah tiba-tiba melantur. Ya, itu karena pikiran-pikiran mengembara. Kembali lagi dengan lembut kepada pengucapan tadi, pengulangan nama Yesus tanpa marah pada diri sendiri. Tanpa gelisah, tanpa takut, ya. Wah, saya sudah berdosa nih, kok melayang nggak pikiran saya kemana-mana ya, enggak. Ya, tetap terus mengarahkan lagi. Biarkan sampai doa itu turun ke hati. Ya, mungkin awalnya masih dengan bibir diucapkan. Jadi mulut kita mengucapkan Yesus, 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 Yesus sampai ke tiba-tiba nggak sadar diam mulutnya, bibirnya diam, Yesusnya sudah ke hati. Ya, itu dia punya tahap-tahapan dalam doa Yesus. Nah, kemudian setelah itu ya diakhiri dengan syukur, ya pujian kepada Tuhan, terima kasih, atau diakhiri juga dengan salam Maria, kemuliaan, ditutup dengan tanda salib. Baik, Frater, tadi Frater menyebutkan tentang melantur begitu ya pada saat Ya, berdoa. Apakah normal sebetulnya, Frater, kalau ada pelanturan-pelanturan itu? ya, dari Bapak Padang Gurun dan juga Bapak pengajar doa Yesus, melanturan itu ataupun pikirannya mengembara itu normal, sangat normal sekali. Ya, kita manusia, bukan bukan malaikat. Nah, itu yang disadarkan kepada kita oleh pengajar doa Yesus ini, bahwa ya kita masih manusia. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak berdoa dengan roh kita sendiri, ya, tapi berdoa dengan tubuh kita, dengan jiwa kita. Jiwa kita kan dipenuhi dengan pikiran, perasaan, dan segala macam imajinasi, ya, fantasi yang muncul, ya, ketika kita melakukan doa Yesus. Nah, Hmm, itu itu normal sekali. baik, kalau itu normal ya berarti Frater. Kalau mengalami pelanturan waktu berdoa atau nih yang kedua ini sering banget kayak sepertinya dialami mengantuk, Frater. Kalau melantur dan mengantuk, apa yang harus dilakukan waktu berdoa? Ya, sekali lagi kesadaran, ya, kesadaran saya sedang melakukan apa. Itu yang penting. Oh, saya sedang berdoa Yesus. Itu yang pertama harus disadari dulu. Ya, kalau ketika kita melantur, lalu kemudian eh, sadar saya sedang melantur. Pikiran kemana? Ya, jadi perasaan saya, badan saya mengikuti apa yang saya sedang sedang muncul, ya, pelanturan itu. Pasti ikut kan? Kemana-mana dia ikut sampai kita sadar, oh saya melantur. Ya, oh saya sedang memikirkan ini, oh saya sedang melihat ini. Ya, sadar. Ketika sadar ya langsung berhenti. Sadari, tapi berhenti dengan tenang lembut. Oh ya, saya sedang melantur, saya kembali lagi. Ya, ngomong dengan diri kita dalam hati kita, ya, sekarang kembali lagi. Yuk kita kembali, ajak gitu ya. Ya, hati yang mengajak. Kan hati kan yang pengen ke Tuhan. Ya, karena ketika ketika kita pikiran kemana-mana, pasti hati tetap ke Yesus. Roh kita tetap ke Yesus. Maka itu jelas di sini Yesus meneguhkan, ya, ketika di Taman Getsemani, ya, ketika dia berdoa.
mengajak para muridnya tidur kan. Ya, karena mereka padahal Yesus mengatakan berjaga-jaga, ya. Artinya bersama-sama dengan Tuhan berdoa. Tapi ternyata ditemui mereka tidur. Lalu dikatakan, ya, roh itu menurut daging lemah, ya. Artinya yang lemah itu daging kita, ya. Yang lemah itu adalah kehendak kita. Maka kehendak itu harus dikuatkan, disadarkan untuk kembali, kembali lalu setelah kembali sadari, oh ya, terus kemudian kita persembahkan, serahkan kepada Tuhan. Ya, ya, kita nggak gelisah, jangan takut. Lalu kemudian dengan lembut ulangi lagi Yesus, Yesus, ulangi lagi Yesus. Lalu kemudian juga ketika mengantuk, sadari lagi. Ya, ketika sudah betul-betul mengantuk, terus kemudian sadar, bangun, bangun. Ya, jangan diteruskan tidurnya. Jangan ngantuknya, jangan tidur, teruskan. Ngantuk lagi, bangun lagi. Ulangi lagi Yesus, Yesus. Bahkan bisa disuarakan supaya apa? Telinga kita yang mungkin atau badan kita yang lelah ngantuk itu terbangun. Jadi doa, jadi kembali kita ulangi Yesus, Yesus. Mungkin tiba-tiba tutup lagi, ngantuk lagi, ya, bangun lagi. Jadi itu usaha kita. Jadi Bapak dan Guru mengatakan usaha kita itu mengalahkan daging ini, bagaimana mengatasi daging ini sehingga pada saatnya kita kemudian oleh ketekunan terus-menerus ini dapat mengatasi pelanturan itu dan juga mengantuk yang kita alami. Ya. Karena mengantuk ini macam-macam dia punya sebab. Ya karena pikiran masih banyak apa pekerjaan yang belum selesai kan numpuk di pikiran kita terus kemudian juga banyak masalah-masalah yang menumpuk yang belum selesai akan buat pikiran stres itu juga bisa ya dan juga mungkin ada hal-hal yang dikatakan dalam fisik secara fisik memang saya punya 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 bukan penyakit tapi ya, kekurangan sesuatu dalam badan kita yang bisa menyebabkan mengantuk. Ya, itu ada beberapa yang saya jumpai mereka yang setekun melakukan doa Yesus pasti baru duduk saja yang belum sampai 5 menitnya sudah tertidur ya. Dia nggak tahu kenapa, tapi ya, mungkin setelah diperiksa dokter ternyata memang ada kekurangan ya dalam badan desat yang menyebabkan dia mudah untuk kalau duduk saja langsung tidur ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, itu jadi cara mengatasinya. Baik, Frater. Nah, ada beberapa orang yang saya dengar pernah mengalami hal-hal ini waktu berdoa Yesus nih. Misalnya, waktu berdoa meneteskan air mata, lalu badannya bergetar gitu, mungkin kiri kanan atau ke depan belakang gitu. Ya. Ada juga yang merasa, oh ya saya waktu berdoa Yesus saya dipeluk sama Tuhan gitu. Ada Hmm. yang merasa melihat cahaya yang begitu terang atau melihat vision tertentu. Sebetulnya, Frater, hal-hal tersebut tuh apa gitu ya? Apa yang sedang mereka alami? Lalu bagaimana menyikapi hal-hal tersebut kalau muncul pada saat kita berdoa? Ya, ini memang dijumpai banyak ya dan Bapak Parang Gurun juga mengatakan demikian. Ada yang menjumpai seperti itu. Lalu apa yang harus dia lakukan ketika mengalami gejala-gejala ini, gejala-gejala yang muncul menyertai dalam doa Yesus itu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, yang ketika dalam dalam melakukan doa Yesus ada yang istilahnya pikiran kita masih belum belum tenang atau kemudian juga ada luka batin ya terus kemudian juga ada keinginan-keinginan untuk merasakan ini itu sensasi-sensasi ya ketika kita sudah seperti itu maka tidak heran ketika dalam dalam perjalanan kadang-kadang muncul seperti itu air mata netes air mata itu wajar ya kata bahkan air mata itu dalam arti tertentu menjadi karunia. Ya ketika orang mungkin terbiasa kalau kalau apa namanya doa dan sebagainya tidak di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat ada yang mengatakan menangis itu tidak gentle ya kira-kira gitu kan ya tidak ya menangis itu kelemahan dikatakan demikian tidak Tuhan tidak pernah mengatakan itu ya dan itu manusiawi sekali ketika ketika doa terus meneteskan air mata ya. Ya, pada saat itu karunia, tapi juga
bisa menjadi penghambat ketika terus-menerus menangis. Ya, setiap doa menangis, setiap doa menangis. Nah, itu kan ya itu perlu di apa direfleksi kembali, renungkan apakah ada luka batin, apakah ada sisi gelap. Nah, sisi gelap itu dikatakan oleh mereka, adakah sisi gelap masa lalu yang belum selesai? Nah, itu perlu diselesaikan dengan penyembuhan batin, dengan berdamai. Ya harus mau berdamai. Kalau dia berdamai ya dia akan terus-menerus muncul mengganggu dalam doa. Lalu kemudian juga ketika melihat vision, hati-hati sekali lagi. Maka penting penting untuk mengerti kadang-kadang ada tipuan-tipuan rohani dari si jahat untuk membuat kita merasa wah saya dapat sesuatu dari Tuhan. Padahal mungkin belum tentu dari Tuhan. Perlu discernment. Kalau dapat vision, gambaran, dan juga imajinasi. Hati-hati juga dengan imajinasi. Membayangkan Yesus yang seperti ini, Yesus yang seperti itu, Yesus yang di perahu, dan sebagainya. Tidak salah. Itu sebagai awal, sarana di awal untuk kita masuk ke dalam doa Yesus itu. Tapi jangan itu dipakai terus sepanjang doa Yesus. Ya, membayangkan Yesus seperti ini, bang saya dipeluk Yesus, tiap tiap doa mau dipeluk Yesus ya, hati-hati, ya, karena si jahat juga bisa menipu, karena dia bekerja di kerohanian ini, di di dalam kebatin batin kita. Nah itu yang apalagi kalau batin itu belum 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 sepenuhnya murni, ya sembuh dari luka, dari trauma maupun dari sisi gelap. Nah, ini cara mengatasinya itu. Jadi ketika datang mengalami itu, ya hanya terima kasih Tuhan jika ini dari Engkau. Ya, tapi jika ini bukan dari Engkau, singkirkan. Ya, kita berdoa dalam hati begitu. Lalu teruskan mengulangi, mengarahkan hati, pikiran, batin kita ke Tuhan Yesus terus. Sambil terus menyerukan Yesus, Yesus, Yesus sampai selesai. Ya, jadi jangan diperhatikan apapun yang muncul pada saat itu. Kalau itu betul dari Tuhan, buahnya dalam hidup sehari-hari akan nyata. Ya, itu akan dialami, betul-betul akan dirasakan. Itu. Baik, jadi jangan diperhatikan gitu ya, Jangan. Frater ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya waktu saat berdoa tadi duduk, terus merasa kesemutan gitu kan. Nah, itu bagaimana, Frater? Atau ada rasa gatel gitu di tangan? Apakah boleh menggaruk, terus harus dimulai lagi dari nol doanya, atau bagaimana, Frater? Ya. Ketika mengalami gangguan-gangguan itu kan distraksi-distraksi yang muncul di fisik kita kan. Ya, kadang itu kalau dapat ditahan, ya, kita masih dapat tahan duduk dengan rasa gatal atau apa namanya kesemutan, lalu kemudian juga mungkin ada hal-hal lain yang muncul pada saat itu secara fisik, ya, dapat kalau dapat ditahan, ditahan. Ya, terus fokus di doa Yesusnya, tidak difokus di rasa apa yang muncul di fisik. Tapi kalau tidak dapat tahan, ya menggaruknya pelan, ya halus sih, hanya diusap gitu kan, diusap pelan. Tapi jangan lama-lama, ya. Hanya diusap sudah nyaman ya sudah berhenti. Ya, kadang-kadang kan ada yang keterusan gitu kan, diusap terus sampai akhirnya malah fokusnya di yang garuk itu atau ya atau ngusap itu. Nah ini ya sehingga kayaknya malah malah konsentrasi doanya terganggu. Ya kan waktu ngusap tetap Yesus, Yesus. Jadi tetap kita fokusnya di Yesus bukan di usapan itu kan ya, di garukan itu tidak Yesus. Tetap di Yesus kita fokusnya tetap hati kita, pikiran kita ke Yesus. Ya seperti itu. Kalau pada akhirnya dengan apa namanya kesemutan kaki, ya kalau sudah memang tidak tahan, pelan-pelan dipindah. Pindah, dia pindah kiri tadi yang kanan di depan, saat kanannya di belakang. Seperti itu. Ya. Ataupun kalau ternyata masih kesemutan bisa berdiri, ya. Bisa berdiri, sambil bisa juga berjalan pelan-pelan, tapak demi tapak dengan Yesus, Yesus, Yesus ya. Jadi dia napak bisa Yesus, Yesus, Yesus. Sampai keliling di kamar itu. Kalau itu dilakukan di kamar. Jadi doa Yesus ini kan saya katakan ya tidak harus duduk, tidak harus mestinya duduk ataupun apa namanya dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan berjalan. Itu ya itu bisa ya dilakukan dengan itu semua.
Nah, itu kalau kalau mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Baik, Frater, terima kasih. Nah, apakah manfaat rohani kalau kita membiasakan diri untuk melakukan doa Yesus secara rutin, Frater? Ya, banyak manfaatnya. Ini yang sekali lagi semua manfaatnya adalah rohani. Walaupun nanti juga akan bersifat juga kepada fisik. Karena di fisik kita terjadi penyembuhan batin, penyembuhan apa namanya penyakit, ya. Ya, hanya yang paling penting ketika melakukan doa itu fokusnya tentu di doa Yesus, bukan waktu apa namanya di sakit atau di bagian mana yang kita rasa ada sesuatu yang tidak nyaman ya dalam dalam tubuh kita beberapa waktu yang lalu sehingga kita mau melakukan doa Yesus untuk apa namanya, kecuali kalau dikhususkan bahkan dikhususkan untuk penyembuhan fisik pun itu fokus kita tetap di Yesus bukan di penyakitnya, bukan dirasa sakitnya, ya. Kita hanya menyerah Tuhan, saya serahkan sakit ini, Tuhan saya serahkan luka-luka batin saya ini, saya mohon penyembuhan dari Engkau. Setelah itu kemudian kita teruskan dengan doa Yesus. Jadi sepanjang waktu yang seterusnya sampai selesai itu hanya doa Yesus, ya. Membiarkan nanti kan kita sudah serahkan kan, ya sudah, kita serahkan, sudah membiarkan kuasa Tuhan bekerja secara apa misterius istilahnya ya, yang kita tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan itu, tapi saya percaya ya dengan saya mengulangi doa ini, ya. Manfaat yang pertama yang sekali lagi yang seperti kita ketahui dari tujuannya yang tadi kan mencapai persatuan dengan Tuhan dan itu, dan juga keheningan, ketenangan dari pelan-pelan ketika kita tekun, betulnya tekun ya, bukan satu dua kali melakukan lalu kemudian langsung dapat, tidak, ya. Sebuah proses yang dilakukan dengan keterbukaan dan penyerahan diri yang semakin hari semakin besar kepada dia dan semakin menyeluruh, maka pikiran-pikiran tadi yang dikatakan pikiran yang liar yang mengembara itu pelan-pelan menyatu, lalu pelan-pelan lembut dan tidak mengganggu. Jadi sudah nggak terganggu lagi dengan apapun yang muncul. Karena fokus kita sudah pada Tuhan, perhatian kita sudah pada kehadiran Tuhan Yesus dalam lubuk hati kita. Lalu kemudian apalagi? Ya, kita menjadi tenang. Ya, hati kita menjadi tenang. Lalu ego pun juga menjadi mulai dapat dikendalikan. yang yang mungkin selama ini gerusah-gerusuh ya, yang mau keburu-buru lalu semua jadi dapat tenang, ya. Yang biasanya reaksinya lebih cepat sekarang tidak lagi, ya. Lalu kemudian lebih banyak responsif, ya, melihat keseluruhan dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Lalu kemudian juga mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Karena dalam diri kita kan ada istilahnya kan tujuh celah itu kan dalam diri kita. Tapi ada satu dua yang dominan, ya, yang membuat saya cenderung untuk jatuh dan jatuh ke situ. Ya dengan segala daya upaya yang saya lakukan, eh, kadang-kadang gagal. Ya, tapi dengan doa pelan-pelan diingatkan kita bersandar pada rahmat Tuhan yang selalu mengalir pada kita, sehingga ketika kita diganggu kita langsung katakan Yesus, Yesus, ya, muncul dengan sendirinya, ya, sehingga tidak dilakukan, ya, hawa nafsu yang dapat membawa kepada dosa-dosa tadi. Nah itu yang buat kita akan menjadi mengalami, ya, distraksi saya itu berkurang, ya. Pelan-pelan distraksi gangguan-gangguan yang membuat kita kadang tidak tenang dalam doa menjadi pelan-pelan hilang, ya. Itu lalu fokus kita kepada Tuhan ya semakin besar. Itulah manfaat-manfaat dari doa Yesus yang kita alami. Yang paling utama yaitu tadi persatuan dengan Tuhan selalu ini yang makin besar makin dalam, ya. Sehingga kita dengan istilahnya ya persahabatan kita ataupun relasi kita dengan Tuhan Yesus tidak lagi yang diukur dengan untung rugi. Untung nggak kalau saya ikut Yesus? Untung nggak kalau saya percaya pada Yesus? Atau saya rugi? Enggak, bukan itu lagi. Karena saya sudah mengerti ya siapa Yesus untuk saya. Itu ya dari dengan doa ini kita disadarkan, ya, tujuan akan hidup kita sebenarnya seperti apa.
Itu ya, dalam segala kesibukan apapun nantinya. Karena doa Yesus tidak berhenti di doa. Itu yang harus dimengerti. Harus sampai kepada pengejauhan hidup keseharian. Ya, jangan jangan sampai hanya cukup di doa saja lalu di hariannya tidak saya terapkan, harus diterapkan. Ya, apa yang dialami waktu doa Yesus. Itu. Baik, Frater. Lalu apa bedanya doa Yesus dengan doa-doa lain misalnya seperti Rosario, Lectio Divina, atau dengan meditasi Kristiani yang biasa kita dengar? Itu yang ini yang mau penting juga harus saya katakan di awal bahwa semua doa itu baik. Semua doa yang yang tujuannya adalah membawa kita untuk bersatu dengan Tuhan, yang menyadari akan kehadiran Tuhan. Hanya yang mungkin membedakannya adalah penekanan doanya, ya penekanan dia, lalu kemudian tujuan praktis untuk apa doa itu, ya doa rosario untuk apa, doa meditasi-meditasi Kristen yang lain untuk apa, ya contohnya yang paling populer adalah Maranatha, ya sama-sama diulangi, ya kan. Sama-sama juga mereka selama sepanjang waktu yang ditentukan ngulangi terus Maranatha, Maranatha, Maranatha terus gitu. Ya, tujuannya ya sama untuk bagaimana kita menyadari Tuhan hadir dalam diri kita, tapi ada penekanan-penekanan praktis yang yang harus diingat bahwa seperti doa Yesus sendiri ya, sekali lagi tujuan tadi adalah pada akhirnya persatuan dengan Tuhan. Tapi pada perjalanan dia adalah menyadari dan mengingat Tuhan yang selalu hadir dalam diri kita. Ya, doa Rosario, doa dengan Salam Maria, dengan apa di situ di, disertakan misteri misteri Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu kita mengucapkan Salam Maria, kita pada waktu yang sama merenungkan misterinya. Jangan lupa, bukan hanya mengucapkan salam marah sampai habis ya, 10 butir itu ya, dalam satu peristiwa itu. Kita mengucapkan peristiwa itu dalam waktu mengucapkan 10 butir ya, salam Maria itu, saya merenungkan misterinya. Dan tujuannya apa saya merenungkan itu? Ah, itu yang kadang-kadang orang tidak tidak sampai ke situ. Ya, pokoknya selesai rosario selesai ya. Tidak, ada maksudnya. Ya, ada tujuannya. Jadi merenungkan peristiwa kehidupan dari awal Yesus, pewartaan, kesengsaraan sampai dia naik ke surga. Ya, itu yang yang kenapa doa Rasul ada misterinya. Demikian juga doa-doa yang lain, kerahiman ilahi dan sebagainya. Ada dia punya. Maka penting ketika mau mendoakan, wow, kebanyakan kita tuh gini, ketika berdoa kita tuh bukan berdoa yang dimaksudkan dengan berdoa yang diminta oleh Tuhan, tapi kita kadang-kadang mendoakan rumusan. Ya, bedakan ya. Ini yang harus sadari. Bukan doakan rumusan, tapi berdoa dengan hati melalui rumusan itu. Dihayati ya misterinya. Sehingga akan dapat manfaat yang betul-betul yang dimaksudkan dengan adanya doa itu kenapa diadakan. Nah, itu. Jadi perbedaannya lebih pada penekanannya. Ya dan juga tujuan praktis ya, tujuan umumnya sama, tujuannya untuk kita menyatu dengan Tuhan, menyadari akan kehadiran Tuhan dan juga ya mungkin ada permohonan-permohonan di situ ya, permohonan-permohonan kalau di doa-doa yang kerahiman ataupun di puisi lain kan jelas ya, ada permohonan dalam jalan salib juga ada permohonan dia ya. Kalau doa Yesus kan hanya mengulang-ulang yang kalau dilihat secara pintas mana permohonannya nggak ada kan. Ya, secara sepintas tidak kelihatan, tapi sesungguhnya ada di situ. Ya, ketika diucapkan kasihanilah aku, orang berdosa ini, oh itu mohon betul-betul itu. Nah, ini yang jadi perbedaan dia dengan doa-doa yang lain.
Baik, Frater, terima kasih. Kurang lebih itu saja pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih banyak, Frater, sudah bersama kami pada hari ini. Sampai bertemu lagi di lain yang kesempatan.